Shalom bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Meilani Salasa, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan materi hidup dalam kesetiaan. Saya mengambil bagian Alkitab yaitu dalam kitab Kejadian 29 ayat 13 hingga yang ke-28, Mazmur 85 ayat 8 hingga yang ke-14, Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20, Yohanes 3 ayat 16. Indikator dari materi kita saat ini, yang pertama, menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Yang kedua, membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Yang ketiga, menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaan kepada Allah. Pada materi pembelajaran kali ini, kita mengetahui bahwa kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Ada contoh yang bisa kita gambarkan, yaitu dari kisah Hachiko, yang mungkin merupakan salah satu anjing terkenal di dunia. Dan yang kedua, kisah Yakub dan Rahel dari Alkitab. Baik, kisah yang pertama, sebuah kisah nyata pada tahun 1920-an tentang seekor anjing yang sangat setia dengan tuannya. Meskipun tuannya tidak akan pernah kembali, dia terus menunggu. Bagi Hachiko, tuannya tak pernah mati. Dia pun tetap menanti meski di stasiun kereta setiap hari. Ia terus melakukannya. Kesetiaan memberi ia harapan meski bagi orang lain, harapan itu telah tiada sebab tidak ada kekuatan yang lebih besar yang dapat menjaga kasih selain kesetiaan. Salah satu refleksi terhadap kehidupan kita manusia. Tuhan memberi kita akal budi untuk kita, tidak untuk hewan, terlebih seekor anjing. Dan seorang manusia seharusnya mempunyai kesetiaan untuk tuannya, melebihi seekor anjing. Baik, kisah yang kedua yaitu menceritakan kembali kisah dari Yakub dan Rahel dari kejadian dalam kitab Kejadian 29 ayat 13 hingga yang ke-28. Kisah Yakub dan Rahel Yakub yang melarikan diri karena ancaman Esau berjumpa dengan Laban, pamannya di Haran. Di sana Yakub tinggal dan bekerja sebagai upahnya ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengannya. Laban pun setuju dan Yakub bekerja 7 tahun lamanya. Setelah itu Laban memberikan anaknya untuk dinikahi Yakub. Namun pada malam pengantinnya Yakub menemukan bahwa perempuan yang dinikahinya adalah Lea, kakak Rahel. Yakub sangat marah dan kecewa. Namun Laban berjanji kembali bahwa ia boleh menikahi dengan Rahel asalkan ia mau bekerja 7 tahun lagi. Karena cinta dan kesetiaan kepada Rahel begitu besar, Yakub bersedia memenuhi tuntutan Laban. Akhirnya Yakub berhasil menikah dengan Rahel. Dari kedua contoh di atas, apa yang bisa kita temukan dalam cerita itu tentang kesetiaan dan apa kaitan cinta dengan kesetiaan? Saya berpendapat bahwa kaitan cinta dengan kesetiaan dari kisah di atas adalah bahwa kesetiaan adalah ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Selaku orang yang percaya, kita meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu berat, kita harus menerima semuanya dengan ikhlas. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan Allah itu adalah Allah yang setia. Hal itu dinyatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Kita bisa baca bersama dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
Kesetiaan adalah kata yang sangat penting. Dalam Alkitab kata setia itu muncul sebanyak 130 kali. Di dalam seluruh Alkitab, kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya, tidak cukup kalau orang mengatakan bahwa aku sayang kamu tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dilukiskan dalam ayat-ayat seperti dalam kitab Mazmur 103 ayat 38 hingga 13, dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 hingga yang ke-23 juga dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ya, kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa, selalu baru setiap pagi dengan setia Ia membuat matahari terbit untuk menerangi seluruh muka bumi ini dan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Semua ini memberikan kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Kita dapat menemukan banyak contoh tentang kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kesetiaan yang dituntut sebuah perusahaan dari karyawan, kesetiaan yang dituntut sebuah partai daripada anggotanya, atau kesetiaan di antara teman-teman. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Kenapa saya katakan seperti itu? Khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kepada teman, meskipun kita tahu bahwa teman itu salah. Berbagai kasus di kalangan remaja bahkan pemuda beberapa tahun ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Kesetiaan yang keliru contohnya tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan. Perkelahian dengan mengeroyok dianggap sebagai bukti kesetiaan. Kemauan untuk mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, ini sudah pasti bukan bentuk kesetiaan yang dituntut dari Allah kita. Dengan kata lain, kita harus mengamati dengan cermat apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Jadi, kesetiaan harus disertai pula dengan sikap kritis. Jadi kita tidak begitu saja mendukung teman kita dengan menunjukkan solidaritas yang membabi buta bila ada yang dilakukan temanmu tidak baik atau bukan sesuatu yang memberi dampak positif, maka kamu tidak perlu setia dengan temanmu itu. Baik, dari kesimpulan di atas saya dapat mengambil kesetiaan adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan komunitas atau kelompok lainnya, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaan untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Sekian materi kita di saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.